Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua. Jadi tadi saya buka, saya tunjukkan supaya tidak salah nama, tapi terus saya pesannya begini, kalau kamu sudah saya tugasi, kamu berani apa tidak? Semua bilangnya berani. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya. Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di dalam tataran yang saya perhatikan, dalam praktik wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban. Pentingnya ideologi dan konstitusi menjadi hal pokok yang dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan sebelum kita merdeka dan disingkat dengan BPUPK. Saya kalau berimajinasi untuk berpikir, dan sampai hari ini saya belum ada jawabannya, bagaimana mereka ketika berkumpul di BPUPK padahal belum merdeka, seperti tadi adalah namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Telepon belum ada. Lalu paling kapal. Pertanyaan saya selalu, dan saya mencoba mencari di dokumentasi negara, arsip yang sampai hari ini mungkin masih tercecer dan lain sebagainya. Kok mereka bisa kumpul? Ayo Pak Mahfud pikir, saya terus cari jawaban sampai hari ini belum dapat. Kok bisa kumpul? Caranya bagaimana? Masih dalam penjajahan loh. Mau apa? Pakai apa coba? Kalau ngomong, apakah dulu tetap saja ada intel? Apakah tidak diinteli? Sudah pasti. Jadi coba pikirkan. Ini betul-betul sebuah pertanyaan menurut saya yang otentik. Karena kok bisa kumpul dan tidak telat? Bagaimana? Pakai sandi? Pakai spiritual? Atau apa? Terus jalannya pakai apa? Pakai kapal. Tentu. Lalu kapalnya berapa hari? Lalu kapalnya ada berapa banyak? Jadi maksud saya men-trigger dengan semuanya harus berpikir suasana pada waktu itu. Kalau kesimpulan saya yang belum menjadi kesimpulan utama, karena apa? Ini. Karena pasti semangat apa? Untuk merdeka.
Bayangkan loh, itu juga bisa loh. Kalau dibubarkan, saya lalu bayangkan terus ditangkapi, masuk penjara masih untung. Kalau terus ditembak mati, lalu jiwa ini tidak ada pada kalian lagi, ya maaf ya. Jadi Mas Nanan sudah bilang sama saya, nanti panggil saya Mama. Pidatonya karena banyak yang namanya media, jangan nyimpang ya. Iya Pak. Jadi disuruh nih baca ini. Kamu jangan ketawa Adian, karena kok saya lihat tegang semua ya. Mungkin mikirnya gelombang ketiga saya masuk apa tidak ya. Karena tadi kan Pak Hasto bilang ada bagian yang emang kayak istimewa Jakarta, Jateng, Bali tadi sudah lega. Pasti Pak Koster sama Pak Giri tiap malam ngitung. Jadi tidak. Iya dong. Nah, itu pikiran saya, coba tolong diolah. Kok bisa? Lalu semangat itu sekarang enggak ada, saya lihat. Pada elit kita, sampai juga pada pemimpin yang ada dewasa ini. Lalu kemana ya? Kita baru 79 tahun loh. Saya sampai mikir-mikir tadi sama Pak Mahfud, karena beliau ahli hukum. Saya bilang, Pak Mahfud, ayo pikirkan. Yang namanya Amerika dengan Declaration of Independence itu sudah 200-an tahun. Saya nanya, amandemennya mungkin baru let's say mungkin 5-6 kali. Indonesia, saya selalu bilang tulis sama wartawan, kenapa? Kita amandemen itu sudah 4 kali loh. Jadi kan baru 79 tahun. Jadi biar namanya Amerika yang kita bilang adalah liberal kapitalisme, tapi kok teguh kepada konstitusinya loh. Yang saya lihat rakyat Amerika kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya suka apa ya? Kok bisa ya sampai anak-anak kecilnya selalu begini. Coba bayangkan, diajari kayak gitu dan menyanyikannya luar biasa. Dan kalau ditanya, Bapak bangsanya siapa? Semua jawab apa coba? George Washington gitu. Dulu saya mongkok-mongkok. Saya pernah ke Amerika diundang hampir 40 hari. Jadi saya lihat, wah. So what about us? Lalu bagaimana kita? 79 tahun loh. Nah, makanya jadi skala prioritas itu diambil karena sejak tahun 1929 Bung Karno sudah memperkirakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan muncul ketika yang namanya Samudra Pasifik itu. Beliau bilang sama saya, dulu kenapa bisa begitu, kita kumpul. Saya enggak tahu ya, mulai SD ini kuping saya, mungkin barangkali beliau sudah melihat anak perempuannya yang nakal ini itu akan jadi pemimpin. Jadi mulai SD saya diajari yang saya kadang-kadang mikir ini kata-kata opo tau. Yaitu nanti kamu akan bisa melihat. Jadi terpaksa saya melihat loh peta Indonesia supaya saya jangan terlalu goblok. Mana saya tahu itu Pacific Ocean. Nanti kalau Samudra Pasifik itu berwarna merah membara, kan beliau senangnya gitu. Maka disitulah yang namanya mata rantai
yang namanya penjajahan itu akan putus. Mana saya tahu penjajahan apa. Tapi itu terus. Maka ibu-ibu masukkan terus ke anak-anakmu kebangsaan itu. Saya lalu mulai SMP, yaitu saya bilang, saya lihat, oh di sanalah Pasifik itu membaranya karena apa? Karena perang toh, perang dunia kedua, gitu loh. Jadi kan saya langsung tahu, saya baca ensiklopedi. Lah kalian masa hanya, ya sudahlah gituan ibu ngasihin gitu ngapain. Nah, makanya saya bilang, aduh Indonesia yang kucinta, masa keadaannya sekarang begini. Nah itu kenapa toh? Itu 1929 loh. Maaf saya agak batuk. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno, kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledek dan menyambar membelah angkasa, dan kemudian Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan bom dan dinamit. Maka saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Buat tepuk tangan tuh yang keras. Gitu aja melempem. Jadi kamu tuh siapa? Tahu? Ibu juga suka ngetahan kalau disuruh lembut-lembut gitu aja. Tepuk tangan aja enggak. Itu membara loh. Saya baca gini aja membara loh. Masa kamu enggak pernah ada yang tahu diceritakan oleh orang tua? Yang namanya nenek buyut apa? Dulu pernah yang namanya rakyat saja berpakaian apa itu namanya karung goni. Jangan lupa kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Melempem, udah ada. Nah dengan pernyataan tersebut Bung Karno sangat memahami bahwa pembentukan negara Indonesia akan berlangsung dalam suatu situasi penuh ancaman dan ketidakpastian. Memang iya. Karena itulah beliau sudah berpikir dari jauh-jauh hari bahwa ideologi dan konstitusi harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Itulah mengapa diadakannya BPUPK. Semua pada datang. Ya dari golongan-golongan, dari orang-orang Chinese, dari orang-orang turunan Arab, ada yang India. Kok saya tahu? Karena saya nanya sama bapak saya, yang kumpul waktu itu tuh siapa aja sih Pak? Semua mereka yang ingin jadi bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian maka dengan konsepsi yang matang penuh dengan sikap kenegarawanan itu semuanya tuh ada, biar diskusi, biar debat, tapi bukan buat kekuasaan atau diri sendiri, tetapi untuk apa? Untuk Indonesia merdeka. Tahu? Kurang keras. Tapi kamu jangan jadi pesuruh saya, mesti disuruh-suruh dengan semangat merdeka. Masa gitu aja nggak bisa melambam? Masa kamu nggak bisa hatimu tuh disuruh menggelegar? Tahu nggak? Itu terasa di sini, gitu kayak kena listrik. Masa hanya untuk tepuk tangan aja sudah tidak bisa dan harus disuruh. Ya iya, coba bayangkan lo ya, saya tuh sampai bilang sama bapak saya, kenapa umur saya masih muda ya Pak, kenapa kamu ngomong kayak begitu? Wah kalau ada
waktu itu di situ keren deh saya. Iya dong, saya tuh udah berimajinasi sampai begitu loh. Supaya kalian tahu, hei anak muda, pikir kayak begitu juga mau dijadikan apa oleh kalian Republik Indonesia Raya ini? Nggak boleh saya ngomong gitu. Ya boleh dong. Kenapa saya boleh? Saya barang antiknya Republik ini. Nah tentu saja bayangkan ya, saya bayangkan wah diskusinya tuh kayaknya pastinya wah. Kalau saya tanya, loh saya kenal loh sama Pak Yamin, jadi jangan dipikir nggak kenal loh. Saya bilang, Om, kan orangnya tinggi gede, Om kalau waktu itu ngamuk-ngamuknya kayak gimana? Kalau udah namanya yang namanya mau ngomong tuh sampai lupa bahasa Indonesia. Terus bahasa apa dong? Bahasa Belanda katanya. Iya, masa gitu? Lah kita kan dijajah Mega. Itu Profesor Yamin loh. Jangan dipikir saya nggak kenal banget. Gitu loh. Jadi ya saya tadi bilang saya ini barang antik loh. Jadi barang antik tuh apa? Ya loh. Jadi saya lebih tahu dari mereka-mereka yang sok tahu. Jangan bikin barang antik jadi marah ya. Dengan sikap tadi kenegarawanan. Iya. Sampai katanya ya marah-marah ya biar aja. Tapi di sininya tuh membara, tahu nggak? Saya bisa rasakan karena dikeliling saya dari kecil loh. Jadi kalau ibu saya bilang kamu tuh lucu loh jadi mainan. Kalau lagi rapat gitu kayak ratas gitu lucu. Jadi saya tuh digendong dari Bung Karno ke Pak Hatta, dari Pak Hatta. Oh gitu ya Bu. Oh iya, bayangkan. Jadi saya kayak boneka dong saya bilang. Iya, mereka juga lucunya apa? Kenapa ibu saya bisa bercerita? Karena pada waktu itu ibu saya sebagai First Lady boleh dengerin rapat oleh Bung Karno. Jadi dia bisa bercerita. Itu loh. Jadi saya bilang, wah kalau lagi seperti diskusinya ini apa ya keras. Katanya saya di gini-gininya itu juga jadi keras. Jadi saya bilang, aduh, jadi mainan dong saya di antara pendiri bangsa ini. Ini tidak bohong loh. Kalian mau membantah? Silahkan. Dengan pasal apa? Ya iyalah, gile. Saya sekarang suka ngomong gile. Emang gile, tahu nggak? Situasinya gile. Nah makanya akhirnya Undang-Undang Dasar 45 disahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Zaman segitu mereka tuh sudah bayangkan yang saya pikir ya, sudah apa ya, betul-betul menghargai rule of the game. Jadi bayangkan itu bisa terjadi. Coba kalau enggak, coba kayak apa? Enggak loh. Nah kita mestinya kan ikut seperti ini yang saya mau bacakan. Bahwa rule of the game of the Republic of Indonesia ini harus dijalankan. Jangan bikin aturan-aturan sendiri. Betul apa tidak? Sip. Begitu luar biasa perjuangan para pendiri bangsa, maka Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan Konstitusi Negara adalah suatu ekstraksi, kristalisasi pemikiran yang begitu sempurna. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang jalan belakang, tidak ada yang pat-pat gulipat,
Tidak ada yang maunya hanya TSM. Ya coba pikirin dong, ayo Pak, itu apa bangsa Indonesia ya sekarang itu? Saya udah mikir nih, gue barang antik juga diginiin juga. Tapi kalau saya diginiin, dak, saya gitu. Ya terlalu gila ini, yang namanya sandiwara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, begitu luar biasa perjuangan para pendiri bangsa. Coba Toya, tadi saya bilang itu kristalisasi loh. Karena itulah konstitusi itu selalu harus memiliki ruh. Apa artinya? Tidak boleh diganggu gugat oleh seorang manusia Indonesia. Karena itu bikinan para pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara yang saya cintai. Apa? Merubah konstitusi negara dengan cara yang sangat tidak wajar. Itu di situ tuh ngumpet tuh Pak Lauli. Tapi dia saya nanya, karena apa? Saya akan panggil waktu saya dengar katanya mau ada reshuffle, terus saya panggil. Sedih apa mau nangis apa enggak, I'm ready. Sip. Lah gitu aja loh, ya Allah, ya Tuhanku. Hai, maaf dah. Karena apa? Sebab di dalamnya terkandung seluruh cita-cita, kehendak dan tekad Indonesia merdeka loh. Terus sekarang kan saya ngomong kemarin yang urusan mau ketemu polisi aja dibuli-buli, katanya mengintimidasi, nyek. Lo orang ngomongnya juga banyak orang. Kalau intimidasi kan jalan belakang. Itu nggak ada jawaban sampai hari ini. Ai gawat. Begitu pentingnya konstitusi negara, maka presiden dan wakil presiden wajib mengambil sumpah. Ingat loh, ini sumpah. Saya ya pernah disumpah, cobain. Bukannya janji jabatan. Jadi kemana pakai Quran segala apalah, pokoknya ditaruh. Wow. Itu berarti kan ke sono toh. Kok apa bunyinya? Memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu makanya saya nanya, sebenarnya kami ini warga negara Indonesia apa bukan toh? Lah ya dong. Lah kalau warga negara Indonesia kok tidak disamakan oleh pemimpin bangsa? Coba pikir, kan? Lah saya yang namanya ngelihat Pak Hasto disuruh urusan apa lagi kemarin kan udah datang, saya nanya dicarinya apa lagi toh? Kayaknya nggak ada lagi, mudah-mudahan dah. Gue bilang emangnya tinggal berapa hari sih ya? Iyalah. Masih mau ini, enak nggak sih kamu yang namanya ini di apa sih, di target melulu gitu loh, kayaknya dulu loh kita ini gerombolan opo gitu. Makanya lama-lama kan saya ini manis loh orangnya, nggak suka marah loh benernya. Tapi kan ngelihat le kalau gini anak-anak saya kok diginiin ya, makanya saya bolak-balik nanya, kita ini warga negara yang terhormat apa tidak toh? Lah kamu kok terus jadi takut, bingung juga saya. Tadi saya bilang sama Pak, Pak saya kan ngerti undang-undang tapi nggak ngerti pasal Pak, udah lupa. Tolong Bapak lah yang baca-bacain pasal itu masih ada apa enggak ya? Kok kayaknya sekarang ini ada peraturan yang tanpa pasal. Oh ya betul dong.
Loh, saya nggak provokator. Saya mau tahu pasalnya. Ya dong, kenapa nggak boleh? Saya baca Undang-Undang Dasar 45, supaya saya nggak kelihatan bodoh. Katanya Presiden Republik Indonesia. Loh, saya kan pernah presiden, wakil presiden. Jadi jangan main-main sama saya ya. Levelnya kita sama loh. Iya, ya enak aja. Terus nggak boleh mantan loh. Nah, orang luar negeri aja Her Excellency. Wow, aku suka kaget sendiri kalau saya ke luar negeri gitu. Lah sampai ketika ketemu paus sama imam besar Masjid Al Azhar, saya udah minta sama protokolnya, please jangan pakai nama saya karena boleh-boleh Madam Excellency President. Sampai gitu loh tiap malam loh. Dipikirnya nanti saya selalu Ibu Megawati Islam tapi tidak Islami. Mabok. Oh ya, jadi mau ngomong nih. Boleh nyimpang dong. Kami harus menghormati. Thank you very much. Thank you very much. Gitu loh. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Gitu loh. Jadi jangan deh terus segala macam kayak aturan. Saya suka marah loh sama protokoler karena saya anak presiden. Anak presiden beneran. Saya suka ngomongnya gitu, kenapa coba? Karena kami Bung Karno itu kan punya anak itu udah mulai tua. Tuh suka jadi garuk-garuk. Kemana ya? Di istana, enggak di rumah sakit. Bukannya sombong, enggak, itu fakta. Nah, tanya aja dah, kalau setelah itu anaknya kan semua udah pada gede gitu loh. Jadi itu kelebihan saya. Jadi saya tahu banget suasana istana, gitu loh. Jadi jangan terus saya mau aduh saya nih kesabarannya kali udah sampai ke sono deh. Saya bilang sama yang di atas, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni saya. Tolong kasih kesabaran yang luar biasa. Tolong jangan aku marah-marah karena saya kedudukannya sebenarnya sama, tetapi sekarang saya sedang dibuat untuk tidak sama. Lebih baik saya berontakkah atau saya diam saja? Sampai gitu loh tiap malam loh. Dipikirnya nanti saya selalu dibilang Ibu Megawati Islam tapi tidak Islami. Mabok. Oh ya, jadi mau ngomong nih. Boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya.
Iya toh? Oh, siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo? Saya tanya mana dia si Komar. Itu satgas apa ya? Kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, mbok jangan gitu dong. Coba ya, udah sumpah tuh kayak gitu. Nah ini lagi, sumpah yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disertai dengan masih janji presiden dan wakil presiden kepada seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Saking saya nggak mau salah, buka pasalnya itu pasal berapa? Pasal 9 ayat 1 dari mana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baca ntar kalau salah. Jadi amanat konstitusi ini sangat jelas dan tegas. Jangan coba-coba untuk merubahnya, kecuali di manakah boleh terjadi amandemen. Nah, enak aja. Ini republik apa? Ada nih, sebentar lagi pasti ada yang mau jawab. Nggak apa-apa, sini pakai kamu pasal apa? Kalau benar ada pasalnya. Orang saya ini lihat kejadian tadi aja dari pagi segala ini. Saya sampai nanya, itu Pak Mahfud, itu pasal apa yang dipakai ya? Beliau hanya ketawa aja. Tuh, berarti kali nggak ada pasalnya loh. Tanya sama beliau. Demikian halnya terhadap, ini saya suruh cari. Pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kalau kerennya kan final and binding. Oh keren toh, final and binding. Untuk menguji undang-undang, berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Nah, jangan nanti bego juga nggak ngerti. Coba loh, ini saya jangan dihapus ya dengan segala pasal. Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya nggak mau salah aturan, ini bener loh. Hehe, gila. Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Loh saya ini kan barang antik. Saya ini kan ikut bagian sejarah Republik Indonesia. Hai, setelah merdeka. Bapak saya jadi presiden seumur hidup. Waduh, istana itu udah kayak pasar malam tahu. Segala orang enggak tahu apa-apa. Tapi begitu bapak saya kena tap MPR. Besoknya sepi. Orangnya pada pergi dah. Nggak punya pendirian toh? Apa kalian juga mau kayak gitu toh?
Kalau memang mau gitu, fair. Udah jangan di PDI Perjuangan, saya nggak butuh orang kayak gitu. Iya, bayangkan. Terus saya kemarin cerita di BPIP untuk orang tuh sadar, loh, bapak saya itu diperlakukan kayak gitu. Iya, nggak ada loh selembar surat yang namanya dari Pak Harto tuh benernya Bung Karno ku opo. Nah tulis tuh wartawan, supaya lo tahu sejarah Republik Indonesia. Terus malah akhirnya toh dijadiin pahlawan nasional. Bingung saya, ini aturan opo benernya. Loh iya dong, dia tidak dimasukkan dari ranah hukumnya, nggak ada. Di sidang nggak ada, di apa namanya itu pengadilan nggak ada. Coba bapak terus cuman disuruh apa, nggak boleh diisolasi aja. Lah saya udah berontak loh waktu itu. Saya bilang sama yang jaga, sebetulnya bapak saya ini apa toh? Hah? Statusnya apa? Dengar, statusnya apa? Nggak ada. Keren toh? Hehe. Mau kejadian kayak gini lagi? Hah? Pada republikmu yang tercinta ini? Hah? Tuh presiden loh, proklamator bangsa loh. Jangan saya dikatakan karena anaknya, no. Karena saya adalah warga negara Indonesia yang melihat perlakuan. Apa saya nggak boleh ngomong gile? Ya gile lah. Masa sampai hari ini loh saya minta, sebetulnya dulu tuh apa toh bapak saya tuh kenapa salahnya? Apa salahnya? Nggak ada. Coba bapak proklamator, udah gitu pahlawan nasional. Aduh pikir saya lama-lama maaf deh. Makanya kalau saya bilang gile emang gile. Begitukah ya rakyat Indonesia yang dikatakan budayanya tinggi, budi pekertinya tinggi, punya hati nurani, tapi kalau sudah melakukan sesuatu ternyata saya lebih baik tutup mulut, serap. Jangan sampai keluar kata-kata yang menurut saya itu sudah nggak benar. Nah, apa artinya saya ini bilang? Saya ini menjadi saksi sejarah dan sekaligus korban dan merasakan dampaknya ketika konstitusi disalahgunakan. Indonesia kini ternyata baru 79 tahun juga mengalami kembali krisis konstitusi. Bayangkan, saya sampai bingung loh. Saya ingin bertanya namanya kepada kepolisian, kepada kejaksaan, apa enggak ada ya yang namanya undang-undang yang namanya bagi tempat Anda ini? Tolong saya diterangkan. Kalau mau ngambil orang tuh emangnya semena-mena. Tolong deh ngomong. Iya, jangan dibullying saya. Lain dong, ngomong aja baik-baik. Kalau nggak ada undang-undangnya, aneh juga bagi saya. Loh ya, coba kalian berpikir objektif normal, pakai perasaan. Kayak urusan Pak Hasto. Padahal saya tahu ini di tahun sini 2019 kalau nggak salah, ya, tuh bener nggak? Saya ini orangnya biarin antik, tajam loh ingetan. Padahal kalau dipikir, kamu pikirin yang sudah masuk di sini sebetulnya yang harus dilakukan pengadilannya itu berapa deh? Kok nggak ini dijalanin? Kenapa? Kan gitu pertanyaan saya. Kenapa? Ayo. Nanti kalau saya dibully yang bantuin ya. Lo iya dong, orang benar. Lo kok kenapa yang kembali kemari? Ini 2024 loh. Jadi udah berapa tahun tuh? Lo yo.
Kecuali belum ada pengumuman loh, semua udah ada pengumumannya loh. Lalu mau diapakan negara kita ini? Lah nggak ada yang ngomong, ya saya yang ngomong, ya biar aja. Nah, di luar pertimbangan di atas, saya juga mencermati fenomena yang berkembang bahwa pilkada ini dijadikan momentum untuk unjuk kekuasaan. Padahal saya kan udah ngomong, mbok biarlah saya ini loh. Nah, kembali ke ntar, oh Ibu Mega sombong, saya ini penanggung jawab pemilu langsung loh. Ingat loh, dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil dengan baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tapi netral. Netral. Saya ingat waktu itu Pak Mahkamah apa itu namanya Konstitusi, Pak Jimli nanya sama saya, Ibu mau melakukan gugatan apa enggak? Enggak ah. Loh kenapa? Lah kalau gugatan itu berapa lama lagi? Saya bilang udah, ini bagian negara, tahu Pak? Ya udah, yang penting rakyat sudah mempunyai hak untuk melakukan apanya? Haknya memilih, tidak seperti dulu perwakilan. Ini haknya dengan pemilu langsung. Sekarang apakah mau dibodohi lagi? Dan rakyat tidak bodoh loh. Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu sebenarnya. Nggak mungkin kita akan menjadi yang namanya number one lagi. Karena apa? Karena rakyat punya hati nurani. Ketika kita diserang di nasional, dia itu turun ke bawah. Coba boleh lihat, tanya Pak Hasto di DPRD 1, 2, itu yang di mana? Yang di Papua, yang tadinya 0 dapat malah berapa? 8 apa? Iya toh? Nah, coba apa itu artinya? Rakyat tuh sebenarnya mikir, hanya dia diselotip mulutnya, nggak boleh ngomong. Apa saya nggak tahu? Jangan lupa loh, saya presiden kelima yang menjalankan pemilu langsung loh. Jadi saya tahu taktiknya mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tahu, makanya saya lindungi rakyat saya, makanya berhasil. Ingat dong kalian itu, Terus ini mau dijalankan lagi, pilkadanya. Saya tuh sampai bingung dengar, loh, coba dong pikir ya, struktur PDI Perjuangan itu sampai anak ranting dan ini solid. Anak ranting itu kira-kira RT loh. Jadi jangan dipikir loh, saya bisa tahu kamu tuh kayak apa perbuatannya karena saya dekat dengan anak ranting. Pasti ada pengaduan, Bu itu kenapa orang itu gitu ya Bu ya, oh menurut kamu gitu ya, iyalah, dan mereka pasti polos. Apa yang dia laporkan itu adalah kebenaran, makanya saya dengarkan. Nah sekarang ini masa mau disuruh yang namanya, maaf deh berhubung maaf, dari kepala desa lah udah mulai deh. Maaf beribu maaf ya, yang mau menjalankan hal itu tolong, saya jangan dibully. Mari kita berhadapan. Kalau memang kalian mau melakukan hal itu, karena saya tahu, jangan lupa nih, itu tulis dah. Saya ini presiden kelima yang menjalankan yang namanya pemilu langsung dengan sukses sampai hari sekarang. Belum ada permintaan untuk kembali sebagai perwakilan.
Apa artinya? Sebenarnya rakyat itu tahu haknya, berkeinginan supaya boleh memilih itu dengan sukarya, dengan netral, yang namanya apa itu? Pelaksananya. Makanya waktu ada urusan MK, saya tuh sampai geruk-geruk kepala. MK itu saya yang buat juga tahu. Jadi sekarang ini lucu deh, saya ini yang membuat itu kena diperlakukan begitu, ngerti nggak? MK saya yang bikin, KPK saya yang bikin. Coba lah pikirkan, yang namanya Polri saya yang memisahkan. Tepok keras dong. Plek. Iya, ilah hanya tepok tangannya suruh-suruh. Jangan kayak partai yang lain lah. Ya bener loh. Kalau ada yang mau membantah saya, sini, jangan dibully. Hoax. Memangnya kalian nggak punya Pancasila ya? Tapi nggak ada loh yang berani datang ke saya karena tahu saya benar. Sampai sederet gituan saya suruh tulis gitu bahwa kebenaran itu bukan saya aja yang ngomong. Nabi Muhammad, Paus Fransiskus, saya cari, mereka adalah manusia-manusia yang memang punya kebenaran, tahu? Ya ilah, gile betul menurut saya, gimana sih? Gitu loh. Lah bapak saya nanya, kembali ke Bung Karno, emang ini lagi harinya Bung Karno. 17 Agustus biarin udah, ini kan bulannya. Iya, saya sampai bilang, aduh Pak, Bapak tuh lo baik banget. Digituin pada waktu itu, kalau beliau mau begini bisa, tapi pecah, dak. Lalu kalau pecah, siapa yang mau dak gini lagi? Ayo, kalau berani ada yang jawab, sini jawab kepada saya. Mengapa saya nanya? Karena saya nangis di depan beliau. Bapak kok mau dibegitukan? Kurang cukup apa membela negaramu? Dari sejak 16 tahun kamu bekerja untuk merdeka. Betul, saya dibentak sama bapak saya. Anak muda, kamu tahu apa soal negara? Oh, saya 3 hari nggak mau ketemu. Ini cerita benar dari barang antik, tahu nggak? Terus sekarang mau begitu lagi? Enak aja, biarkanlah rakyat memilih dengan sukacita, jangan lagi dimacam-macamkan. Nah ya bener dong. Coba bapak saya hanya bilang, Mega tahu apa kamu? Gitu. Nah, udah aku 3 hari nggak mau ketemu, udah biarin aja, kesian juga, tapi akhirnya kesian juga dia sendirian loh. Nggak boleh nerima tamu, keluarga aja mesti nyatat. Emangnya gila? Mau kalian dibuat seperti itu, Itu Presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator kita dibegitukan, dan semuanya pada waktu itu diam. Gile. Coba bayangin, akhirnya apa bilangnya? Kamu tahu nggak? Ini memang dikehendaki. Kendaki sama siapa? Ada dari luar yang menunggu supaya memang kita bisa diadu. Aku pikir ya Allah Pak, Bok bilang dari kapan-kapan nama saya kan nggak bisa terima. Bapak dibeginikan kan kayak apa? Nggak ngerti aku. Aku bertanya sama Jaksa Agung hanya bilang itu sudah ada perintah. Saya nanya, ya kalau gitu apa perintahnya? Diem. Ngerti nggak kalian? Makanya saya nggak boleh pula ngomelin media. Nggak tahan saya. Kalau media Republik Indonesia yang saya cintai pun sudah menganut, nggak tahu apa namanya, tidak mau membicarakan kebenaran yang ada.
Lah iya dong. Kalian lupa deh. Coba bapak saya sampai kayak gitu, masya Allah. Aku pikir ya Allah, gila nih orang tua ini. Padahal pada waktu itu saya banyak loh, udah diberitahu. Bilang Mbak, bilang kalau beliau mau lawan, kami dukung. Rakyat banyak yang mau mendukung. Tahu-taunya begitu ngomongnya. Oh jadi bapak itu mengorbankan diri bapak, yes. Buat republik ini tetap bersatu, yes. Hei anak muda yang di belakang, apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Jawab. Nah, insaf. Oh iya dong, bayangkan. Itu benar loh. Saya, kalau mau disumpah, berani saya sumpah, itu otentik. Pergaulan sama bapak saya dalam hari-hari akhirnya. Coba bayangin sekarang apa nggak enak? Nggak ada yang ngurusin gituan. Tapi rakyat tahu makamnya alhamdulillah sampai hari ini nggak kosong. Nah terus mau diapain pilkada ini? Berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan karena dukungan terhadap calon tertentu. Mbok ya udah biarin aja deh gitu. Saya tuh sampai dengar laporan sekarang, malah dimunculkan independen, pusing saya. Padahal tadinya udah nggak laku kan? Iyalah, susah loh. Independen nggak mau karena apa? Mesti ngumpulin berapa persen? 6,5 dari jumlah pemilih toh. Pakai kartu-kartu. Makanya kalau saya nanya, iya, maksudnya saya KTP. Bayangkan coba, sekarang, gila. Mbak udahlah. Udah mau selesai ya selesai aja. Lah emang iya, saya nggak punya beban. Lah ya emang iya, saya suruh berhenti ya berhenti. Itu yang Pak Jimli nanya waktu itu. Terus gimana Mega? Ya udah aja. Daripada gua bikin gugat-gugat ntar nggak jelas republik nih nggak punya presiden. Lo ya dong. Kalau saya gugat berapa lama saya nggak tahu. Jadi gitu ya, yes gitu aja saya. Ya saya hidup juga terus. Ya. Maksud saya biar saya udah nggak presiden tetap dipanggil presiden. Lo bener tadi kan saya bilang. Sampai yang sama protokol aku bilang, please don't, just call me Mega. No, you are madam terus lagi. Iya deh. Bukannya saya ini mau ngomongin apa enggak? Memang di luar tuh gitu loh, saya dipanggilnya. Di sini aja yang melempem. Udah gitu kapan-kapan ntar Ibu Mega pemberontak Republik Indonesia. Keren. Nah ini kan fenomena ini tampak jelas di Jakarta, di Banten. Jadi maksudnya di create gitu loh. Nanti kalau udah ada yang bagus, kalau ini nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh, terus udah masuklah TSM. Nah kamu nih ada nih catatan kamu. Makanya ibu kan udah bilang, udah kalau mau jadi apa-apa, tolong jangan berbuat yang namanya pakai uang negara. Akibatnya nanti kena 3 huruf. Ngerti nggak 3 huruf tuh apa? Ya udah insaf. Udah nggak usah. Ya siapa suruh kamu masuk partai? Di partai itu nggak ada cari duit. Kalau kamu mau bikin perusahaan di luar terserah, gitu loh.
Tapi jangan deh korek-korek inilah, korek-korek itu. Alah cuman piro sih. Lo ibu aja udah boleh bilang, karena ibu ini kok dapatnya ini kali garis tangan ya Pak Mahfud yang jelek aja. Makanya kan aku bilang, waduh saya ini wapres presiden kok jadi cuman ngurusi buang sampah ya. Cobain konflik 5, teroris, bom, jangan lupa loh. Emangnya siapa yang nyelesain? Sampai di Marriott itu aku itu ada hotel toh. Saya datang sendiri padahal keamanan bilang tidak bisa ibu, tidak bisa. Lah aku terus mau ngelihatnya, lihat di mana? Enggak, aku pergi aku. Ternyata ada yang benernya loh Pak. Jadi sama Kapolri gitu kan. Pak Kapolri semuanya sudah disisir, siap, sudah ibu. Kenapa ibu bertanya gitu? Bisa disisir sekali lagi dan saya minta foto-foto dari korban gitu. Nih ini Marriott nih supaya tahu tuh. Gile. Akhirnya karena apa? Feelingku kok masih ada. Terus ternyata benar disisir lagi. Terus saya bilang, coba kamu nyisirnya di mana? Kan itu kejadiannya di apa tuh namanya? Kalau di depan tuh, belum lobby, mau masuk itu tau? Itu kan bunderannya aja sak gede apa tuh? Aku sampai nengok gitu. Terus kamu nyisirnya sampai kemana? Ya saya sampai. Coba dong suruh lagi deh. Aku bilang mungkin dia ambil dari atas nanti ke bawah. Ternyata apa? Iya makanya satu mikir bolak-balik dibilang kalau maaf ya sudah tidak komplit jenazahnya. Satu mikir ternyata apa? Betul yang namanya ininya masih ini ketinggalan di atas. Saya nggak usah ngomong bagian apanya. Gitu loh. Coba bayangkan, sudah ada yang berpengalaman kayak saya itu presiden, yang lainnya nggak ada loh. Jadi karena itu akibat reformasi. Jadi saya yang ketiban dan itu saya sebagai wapres 2 tahun dan 3 tahun sebagai presiden. Coba ini nggak nyambungin diri, nggak nanti Bu Mega sombong banget ngomong gitu, ini fakta. Itu terus sekarang masa ada yang mau ngerobek-robek itu yang enggak lah. Udah dah diam-diam baik-baik dah. Mana lagi ini tadi Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Nah karena kekuasaan tersebut ditangkap oleh MK hingga lahirlah keputusan nomor 60 dan 70 tahun 2024. Mula-mulanya keputusan ini menjadi angin segar demokrasi. Banyak yang mengucapkan syukur dan menilai adanya campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan hati nurani hakim MK. Ketuk palu MK tersebut saya nilai sebagai palu emas. Karena saya pernah dulu dalam pidato saya bilang jangan yang namanya palunya palu godam. Nah, seperti terjadi pada sengketa Pilpres yang lalu. Kan saya sendiri sebagai warga negara, saya nggak mau sebut sebagai jabatan, yaitu menuliskan amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sengketa Pilpres yang lalu yang diwarnai oleh kecurangan yang saya sebut terstruktur, sistematis dan masif. Nah, hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi.
Jadi jangan enak-enak aja. Ini darurat konstitusi. Nah, kali ini saya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut karena saya bicara. Lah kalau kamu mau jadi hakim di MK, ya aturan MK yang harus dijalankan. Ya kalau nggak berani, ya jangan jadi hakim MK. Betul apa tidak? Lo ya semua gitu juga. Kalau kamu mau jadi gubernur, jalankan peraturan gubernur. Kalau kamu mau jadi bupati, begitu. Nah, kalau enggak mundur. Masih banyak yang mau, yang pinter. Kan ibu juga pusing. Aku aja ngedumel semalam sama Mas Nanan sama Aso. Liatin nih gua, ketua umum malah jadi pesuruh. Aku bilang, pada berdua ini ketawa. Aku nyindir kenapa? Lihat tanganku nih udah hampir teklok. Apa? Kan harus ada tanda tangan saya. Terus saya nggak boleh marah. Ya boleh lah sampai pemecatan. Tangan gue ini loh. Tadi aja udah disebut jumlahnya berapa? Nyek. Udah gitu nggak dibayar lagi gue sepeser. Gile. Gimana gua nggak ngamuk-ngamuk sampai jam berapa tuh semalam, udah capek juga dah, ntar besok lagi. Sampai aku bilang sama tangan saya, lo kenapa nggak belajar nulis ya, yang kiri nih nggak berguna kan, semua kanan drot drot drot. Lo ya dong, kalau kirinya bisa kan enak, drot gitu. Lo mesti apa, lo kerja baik lo, enak aja maunya. Wow, semuanya udah tadi kayak si Koster. Jadi enggak. Mending dianya ngasih duit sama gua. Yang dia kirimin cuman apa? Oh, ada warung. Apa tuh? Warung Made. Emang aku seneng itu. Sogokannya gitu doang. Gile. Lo bener lo. Jangan bohong. Jangan bilang enggak. Ya kan? Gue bilang si Koster nggak lain ngasihnya marungan dia aja. Kalau yang lain-lain dapatnya sebungkus colak apa bak. Tapi untungnya apa? KPK aja. Iya. Awas lo ya kalau mau coba-coba sama gua ya. Lo sebel nggak aku? Orang yang aku bikin aku kok sekarang gitu. Anak buahku digitu-gituin. Ya aku bilang lah. Enak aja. Padahal KPK tuh bunyinya apa sih? Nah itu ad hoc loh. Jadi kalau kita, mari kita bilang DPR. Tapi sekarang nggak bisa. Karena kita dibikin sendiri. Ya kenapa nggak boleh? Hari ini bubarkan. Ini denger gini KPK-nya marah-marah lah. Oh pasti dah. Apalagi si Rosa itu, mana dia orangnya? Muncul lah. Lo ya betul nggak? Kok nggak boleh kenalan? Di belakang melulu. Lo bener dong. Coba dong buat apa? Kok dipergunakan bagi anak bangsa sendiri? Gile, ya gile lah. Gimana saya nggak boleh ngomong gini? Ya boleh lah. Orang saya yang buat. Padahal di situ tertulisnya kan komisi. Apa namanya? Itu kan lalu sifatnya ad hoc karena komisi. Lalu kenapa ad hoc? Membantu siapa? Kepolisian dan kejaksaan yang pada waktu itu belum dianggap melakukan pekerjaannya secara maksimal. Lupa. Terus dianya maunya ngambil orang nggak jelas-jelas gitu, terus kayak opo. Terus nggak boleh ada orang yang marah. Ya marah lah. Apalagi saya pembuatnya. Saya waktu itu berunding loh. Ini gara-gara korupsi banyak. Apakah benar cukup dengan K? Itu saya loh ngomong. Sama ahli-ahli hukum. Tapi Bu udah nggak mungkin. Karena waktu itu Ibu udah pendek. Udah mau selesai. Ya udah dah apa adanya. Gitu loh. Jangan sombong deh.
Ini pasti dipotong-potong ntar deh. Siapa yang nanti motong-motong ya, Haso catat. Iya dong, boleh dong. Mau tahu saya. Terus dipelintir-pelintir gitu. Udah berhenti dah, udah nggak musimnya lagi gitu kok. Terus apa lagi nih? Tadi kan katanya di mana tuh ya? Ada demo ya? Hah? 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 Oh gitu toh? Oh. Masa? Lah ya loh. Ini kan hati nurani mulai bergerak bagi mereka yang nggak punya istilahnya nggak punya kekuasaan, tapi melihat ini kan bisa demokrasi berjalan menjadi apa ya? Yang saya ketawa pagi-pagi ini, karena ini bener ngomong kan, denger itu apa ngomongnya Pak Bahlil itu toh, iya toh. Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya apa tuh langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya apa beritanya. Oh ibu mesti dengerin ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini, dia ngomong Raja Jawa kan. Terus maksud saya yihnya ini gini, kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan dia orang mana sih, NTT apa mana tuh? Oh Banda Naik. Oh gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas lu ya kalau nanti dipelintir-pelintir lo. Lo emang bener toh? Semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya? Apa enggak gile? Aduh apalagi Toyo, ada dia sih tadi. Jadi kan lumayan. Jadi Pak, Bapak-bapak Hakim MK, tetap Pak, gini Pak, gitu Pak. Jangan mau kalah Pak. Terus, saya kapan ya ngomong soal Sun Tzu ya? Di mana jadi lupa sendiri. Jadi ada toh, itu di angkatan perang aja segala banyak sekali. Dia itu dibilang adalah ahli strategi. Jadi saya baca loh Sun Tzu, bayangin perempuan baca Sun Tzu. Jadi Sun Tzu tuh bilang ada nih yang namanya strategi. Kalau untuk itu Pak Mahfud. Jadi umpamanya Pak Mahfud nih, oke? Ini orang nih sombong banget gitu kan? Gimana supaya kalah. Jadi tangan kanan saya, ini bukan saya loh, ini Sun Tzu yang ngomong. Tangan kanan itu istilahnya bawa gula-gula. Saudara Mahfud, saya bawa oleh gula-gula. Terus mau menganggap sebagai sahabat. Untuk itu saya rangkul dengan tangan kiri, oke? Terus kalau situ bilang nggak mau nerima, tangan kiri yang merangkul ini apa? Nyekek, jak. Itu ilmu Sun Tzu loh, gitu loh. Terus sekarang apakah akan ada tuh yang mau gitu juga? Saya kasih gula-gula, tapi kalau lo nggak mau ini, gua rangkul, ngek gitu. Jadi jangan nih Ibu Mega ngomong enggak, Sun Tzu. Iya deh apa-apa Ibu Mega. Ai. Nah ini kan Bung Karno aja udah ini loh, udah ngerti, coba ngomong. Dikatakan bahwa rakyat kini menyusun barisan,
bersama-sama dengan mataharinya sejarah, sehingga kebenaranlah yang akan menang. Kalau orang arif bijaksana aja pada ngomong kayak gini, masa sih masih kurang? Nanti kan paus nih bakalan datang, cobain sampai ngomong kayak gitu, lihat apakah Anda dalam posisi memegang kekuasaan? Nah, jadilah suci dengan bekerja demi terwujudnya kebaikan bersama, tidak untuk keuntungan sendiri. Itu paus loh, bukan saya. Banyak jadi ya ada yang mesti insaf no. Atas keyakinan tersebut, meskipun saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Merdeka! 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 Berani? Hehehe. Lo ya masa diputar-putar nggak jelas-jelas, saya sampai garuk-garuk kepala lo. Ini urusan juga di DPR itu, sampai satu mikir, ini benernya DPR apa toh yo? Lo bener lo. Lo saya anggota DPR aja 3 kali lo, jangan lupa juga tahu aturan. Ya Allah ya. Lah iya ini apa toh yo? Sampai mentang-mentang apa? Loh emangnya gini ya? Saya sampai tanya Pak Mahfud tadi, Pak, undang-undang partai politik tuh apa udah berubah ya? Ada kemandiriannya apa enggak? Betul enggak? Saya nanya gitu. Lah terus kita ini maunya disuruh jadi partai lagi boyo. Padahal partainya aja berapa? Yang nanti masuk adalah 8. Hilang 1. Yang hilang apa ya? P3. Partai barunya ada berapa ya? Bukan maksudnya yang ikut partai, yang nggak masuk DPR 12 apa ya? Lele ya. Terus gimana dong? Masa terus nggak boleh yang namanya ADART-nya tuh beda loh. Itu yang bikin pusing saya. Loh, saya kan dengar ya biasa toh, Ibu sekarang partai lain itu udah bikin Kim Plus, ya biarin aja. Saya sih gitu aja, terserah aja. Terus kita jadi sendirian. Emangnya kenapa kalau kita sendirian? Loh, dasarnya bagi saya adalah karena ADART juga supaya tahu dulu. ADART kita nggak sama, emang sama yang lain juga nggak sama, itu loh. Jadi itu maksud saya kemandirian. Jadi kalau mereka mau kumpul ya terserah aja, gitu loh. Loh saya kan udah bilang saya ngikut aturan, gitu loh. Mana dia tadi? Jadi itu jangan ini khawatir, pakai aja keputusan MK. Terus nanti di mana ini? Apa namanya ini? KPU terus mau ditolak, ngek. Jadi bukan, mesti diingatkan K-nya lagi. K itu komisi, tahu nggak? Kalau dari hierarki itu MK lebih tinggi, dia cuma mesti jalanin. Terus lo saya nih ngomong, jangan itu Ibu Mega ngomong terus dipotong seperti itu kemauan saya. No, itu adalah yang namanya ketatanegaraan Republik Indonesia. Supaya tahu. Enak aja dibolak-balik nggak jelas. Tadi aja saya bacain di BPUPK sampai pada datang hanya untuk membuat konstitusi Republik Indonesia. Sekarang
mau dibalik-balik nggak jelas mana yang konstitusi, mana yang perundangan. Hah? Memangnya saya nggak tahu? Nah, iyalah, orang udah jelas perundangan di bawah konstitusi. Jadi MK itu benernya, makanya mabok itu sampai kok bisa gitu loh, memakai MK hanya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya bukan begitulah putusan yang terhormat. Nah, gile toh. Nah gitu loh, makanya berketetapan untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berpedoman pada keputusan MK nomor 60 dan 70 tersebut. Apa sih yang hilang sekarang nih? Menurut saya landasan etika moral politik itu padahal sifatnya mutlak. Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di atas hukum ada etika dan moral penyelenggara negara. Begitu pentingnya aspek etika dan moral itu, tadi saya udah bilang. Namanya di Amerika Serikat aja pemimpin bohong itu nggak boleh loh, ada hukumnya loh. Ini nanti dibilang saya enggak, tanya dah Amerika tuh. Nah seharusnya kita ini juga harus bertata negara, kan ada sebutannya tata negara. Aduh, yaitu nurut, itu kesepakatan kita. Atas dasar hal tersebut boleh saja seseorang punya kepentingan terhadap kekuasaan, namun harus sesuai apa sih rule of the games. Jadi udah ada aturannya gitu, sesuai konstitusi. Nah ini kan dipisah, dan peraturan perundang-undangan. Lah ini kok saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti kenapa yang namanya mau berubah kok dilempar ke DPR ya. Itu tadi pagi juga yang saya udah bolak-balik mikir, sekarang apa udah berubah ya. Lalu saya sampai tanya, mana dia? Apa si sopoku, si Said mana dia? Udah pergi ya? Saya nanya, emangnya kemarin sama Utut, emangnya urusan di mana DPR tuh aku udah ketinggalan apa ya? Yang berubahnya kok kayak gini, pusing saya. Geli. Jadi ya sudah, ambisi kekuasaan jangan dipegang sendiri lalu menjadikan pihak lain hanya sebagai wayang untuk menyembunyikan keinginan kepentingan kekuasaannya. Nanti kalau udah ada yang udah dengerin baca gini ngamuk, nggak usah loh, nggak usah ngamuk, mikir aja. Kan makanya manusia tuh harusnya ada kontemplasi ya. Kontemplasi itu apa? Melihat ke dalam. Saya sedang buat salah apa enggak ya? Apa yang kurang dari saya ya? Kalau saya kan gampang, saya kontemplasi terus sambil ngomong sama bapak saya. Kurangnya apa ya Pak? Sebenarnya kenapa jadiannya gini? Terus mestinya gimana dong ya? Kalian coba lihat ke situ. Betapa gedenya loh negara kita. Jadi bayangkan seorang Bung Karno itu yang ternyata khawatir banget kalau beliau pun meminta haknya. Sebenarnya kan punya hak, tapi enggak, demi ini loh. Coba bayangin, segitu gedenya loh. Ayo, kalau saya nanya satu-satu, siapa yang udah pernah keliling segini banyak? Kepulauan lagi, luar biasa. Satu saja hilang, itu Indonesia udah kehilangan loh. Makanya yang di sini nggak ada ya, yang mana dia itu, Nipah ada nggak di situ? Yang itu dekat Singapura, mana dia? Ada nggak ada? Iya, pulau kecil. Tapi itu kan waktu saya presiden saya
Uruk karena udah kemungkinan akan tertutup oleh laut. Kenapa ditutup? Kenapa saya uruk? Karena itu adalah garis yang namanya wilayah republik. Kalau itu hilang, maka Singapura akan maju. Makanya saya tutup. Wah, kan saya dibuli-buli. Ya saya biarin aja, nggak ngerti. Sekarang terima kasih banyak. Yang jaga sekarang itu KKO. Coba lihat cari kalau nggak tahu. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, kehidupan suatu bangsa bisa hancur berantakan jika tidak kokoh pada konstitusi. Dan sekali lagi, konstitusi kita itu bukan kita yang buat, tapi pendiri bangsa. Sebelum kemerdekaan, tolong diingat betul-betul. Jadi itu juga sebetulnya merupakan sebuah wasiat yang betul-betul berharga bagi bangsa ini. Karena itulah kita harus bersatu menyelamatkan negara hukum dan demokrasi. Inilah agenda politik terpenting saat ini. Jadi saya mohon dengan sangat bagi mereka yang berpikiran untuk merekayasa pilkada, tolonglah, lakukanlah dengan netral. Siapa pemenang ya terima aja, karena itu adalah hak rakyat Indonesia. Jangan menjadi ajang manuver kekuasaan, lalu menghilangkan kontestasi yang sehat dan demokratis. Pesan ini saya tegaskan karena pada hari ini PDI Perjuangan telah menetapkan 169 pasangan calon pada gelombang kedua ini. Dengan demikian total terdapat 474 paslon yang telah saya tetapkan. Makanya mereka yang tadi karena harus simbolis yang tadi sudah ditayangkan itu pun belum selesai. Saya akan hanya bertanya, kalian bertanggung jawab untuk berani apa tidak? Nah berani itu maksudnya apa? Ya kalau ada yang mau TSM ya bilang, Pak baik-baik aja Pak. Kasihan rakyat yang mau memilih. Bilang sama kepala desa, janganlah kayak gitu. Ya sudah, kamu pun nanti kalau digituin kan juga sakit. Makanya biarkan rakyat memilih sesuai keinginannya. Betul apa tidak? Karena kesemuanya adalah calon-calon pemimpin yang harus dipersiapkan dengan baik. Karakternya, spirit juangnya, keberpihakannya pada wong cilik, dan juga tanggung jawabnya bagi rakyat, bangsa, dan negara. Kepada seluruh paslon yang telah saya tetapkan, kembali saya ingatkan, PDI Perjuangan telah menyiapkan pokok-pokok visi, misi, dan program strategis para calon. Visi misi tersebut mencakup konsepsi tata ruang berdasarkan koridor strategis dalam cara pandang geopolitik Bung Karno. Sebagai sebuah contoh, ini waktu Koster jadi gubernur, dia saya paksa. Paksanya apa? Saya suruh dia bikin FGD. Saya bilang sama dia, lo udah gua jadiin gubernur, lo jangan hanya mikir yang namanya tanah yang subur, lalu dibeli orang hanya mau buat hotel dengan alasan pariwisata. Pertanyaan saya, kalau nanti udah nggak ada yang namanya subak, kearifan lokal yang namanya pangan di Bali itu namanya subak. Itu lo mau jadi apa? Dan saya akan bilang yang ngerusak nih gubernur yang namanya Koster. Lo ya akhirnya untung dia nurut.
Kalau dia nggak nurut, udah nggak jadi lagi sama gua. Biar ngitung gini-gini juga. Loh ya, karena dia berhasil. Nah, membuatnya untuk 100 tahun. Kalau ini pun, makanya saya bilang visi misi ini jangan tanggung-tanggung. Lah, saya bilang loh bener sama Pak Jokowi, Pak, ini aneh loh menurut saya. Coba pikirin, dari presiden sampai kepala desa disuruh bikin visi misi sendiri. Apa nggak salah ya menurut saya? Loh, kok nggak dipikirin yang namanya sama DPR? Kan mestinya visi misi itu menyeluruh. Jadi siapapun yang ganti dia harus tetap menjalankan itu karena sudah diputuskan dengan baik. Jadi saya sendiri bingung banget. Ini rupanya ya kalau saya bilang ada pemimpin kenapa jadi pocok-pocok. Nah ini karena itu. Lah mana mungkin kok saya nanya kepala desa ya kan kebanyakan itu kan di Jawa toh. Jadi nanya gini, sing gawe iku visi misimu sopo iku? Dalam tuh saya iya tenane apa gitu kan, ojo ngapusi lo. Terus ketawa, lah ya pakai konsultan no mbak, lo konsultan jadi utuh pikiranmu dewe boten. Walala pintere kowe iki, mosok gitu coba, gile nggak? Saudara-saudara sekalian yang mau jadi, tahu nggak yang namanya otonomi daerah itu karena kemarukan daripada kepala-kepala daerah. Karena untuk boleh sudah ada waktu itu juga saya coba bayangin, silakan ada. Tapi waktu itu apa? Saya bilang kamu bisa melihat keekonomian kamu nggak bagi daerahmu. Kalau mau berkata jujur, mari dari segitu banyak yang akan jadi, coba ngomong sama saya. Kalau ada kemajuan dari daerahnya, karena apa? Suka nggak mau melihat apa ada potensi yang bisa dikembangkan dari daerah itu. Makanya saya tuh mikir ini salah bener nih, mesti dibenerin. Nah benerinnya bagaimana? Ya sama-sama. Otonomi daerah itu kan undang-undang otonomi daerah itu isinya boleh dilakukan pemekaran kalau ada wilayah, ada aspirasi. Padahal itu dulu menjadi keinginan karena dari sentralisasi zaman Orde Baru, reformasi itu desentralisasi. Tapi bagi daerah yang ingin otonom itu yang ternyata ada potensi itu harusnya mengembangkan. Makanya kayak Bali saya bilang gampang, hitungnya adalah dengan PAD, pendapatan asli daerah. Nah ini enggak amburadul juga. Kalau saya pergi saya lihat masih banyak daerah yang dulu mau masuk pemekaran. Saya kan presiden, ayo jangan lupa, saya kan lihat potensinya nggak ada, tapi maksa aja minta adanya pemekaran. Sekarang kelihatan banget ya begitu-begitu aja. Coba pikirkan, kalian ini pemimpin kah atau siapa? Tidak mau melihat kenyataan. Saya sangat tahu, kan kasihan rakyatnya. Terus gimana? Saya pernah tanya sama dulu Pak Cahyokumolo almarhum, tapi sekarang sama Pak sopo namanya Azwaranas. Saya tanya ini, kalau daerah yang sama sekali dari dulu sampai sekarang nggak ada kenaikan PAD-nya. Kamu tahu PAD? Tahu apa tidak? Jangan bilang nggak tahu. Lah ya, itu tanggung jawab kamu loh.
Itu terus, nah ini Pak Mahfud, tolong kita olah. Karena kasihan rakyatnya. Ternyata nggak ada kemajuan. Pertanyaan saya, apakah yang daerah pemekaran ini kita kembalikan ke induknya? Apakah induknya mau? I don't know. Ini mesti kalian pikirin loh. Ayo dong. Kasihan rakyatnya. Katanya, tadi Pancasila kemana? Berapa tuh? Keadilan sosial. Lagi, lah, lalu yang mau jadi nih, emangnya lo jadi mau cari duit? Rakyatmu dikemanain? Ayo, saya nanya, jawab kalau berani. Gitu loh. Karena untuk menghidupkan rakyat kamu. Nah, ini sekalian nambahin. Bukan nyimpang, emang perlu tahu. Ini kalau keadaan apakah akan baik ke depan? Kalian tahu apa enggak? Ayo pikir. Kalau katanya mau jadi pemimpin daerah, mikirin. Sudah daerahmu enggak ada namanya keekonomiannya yang bergerak, terus keadaan yang namanya menyeluruh itu tidak baik. Siapa yang apa tuh namanya tuh ya? Kalau keuangan tuh bukan apa namanya sarjananya tuh firma ekonomi ini, apa? Ada nggak di sini? Angkat tangan. Nggak ada. Ya, coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih? Tulis dah tuh kalau mau ditulis wartawan. Emang iya? Jangan dipikir enak-enak aja loh. Saya dapat masukan. Kan saya bilang anak buahku nih di mana aja ada. Bilang di daerah Garut, mana Jawa Barat? Ada Jawa Barat. Nggak ada. Nah itu. Kamu pergi dah sana, tanyain. Ya duduk, tanya dah. Sana keliling-keliling. Yang tempat itu pabrik-pabrik bikin itu loh. Dari zaman dulu tuh saya sekolah aja ke sana. Apa sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Betul apa enggak? Betul toh? Nah jadi kan saya nggak ngomong bohong. Nah terus berarti PHK. Berarti PHK-nya berapa? Ayo. 1. Makanya loh jangan mikir loh mau enak be. Ini saya ngomong bener loh sebagai warga negara Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba? Ayo. Terus sekarang Ibu, harga beras sekarang berapa? Jawab. Per liter, per kilo. Yang premium apa yang apa? Bener nggak? Sekarang, coba, ayo, udah PHK, beras udah segitu tuh. Ini nggak main loh. Saya tuh ngitung loh. Saya ibu rumah tangga, jadi saya juga lihat ke dapurku. Waduh Bu, sekarang harga-harga mahal Bu. Terus, ya udah nggak usah dibeli. Kok nggak usah dibeli? Lah orang perut saya aja cuman sendiri yang kamu kasih makan. Iya di rumah tuh cuman saya sendiri loh. Maksudnya yang kasih makan. Sama yang tentu kalau di belakang lain lagi. Coba hitung. Ayo mulai hitung. Ini saya tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Loh karena ini kenyataan yang akan kita hadapi loh. Saya nanya, Pak Mahfud, setiap bulan yang namanya kalau salah koreksi saya itu persediaan untuk beras. Bukan, untuk setiap bulan. Itu setiap bulan katanya loh. Jadi bukan saya loh. Nanti saya pula disalahin. 3 juta ton. Pertanyaan saya nanya toh. Dari mana datangnya? Apakah itu koster Bali bisa terpenuhi? Apa? Nah karena aku ngomel-ngomel sama dia,
Kalau nggak ngomel-ngomel belum tentu. Jadi saya bilang tanah subur tidak boleh dikonversi. Itu hanya sumber pangan kita. Dan untuk 100 tahun maksud saya, kalau udah baik gini itu yang tadi lain-lain, mbok tiru sama Bali, udah yang namanya boleh bikin hotel tapi jangan di tanah gituan. Kebanyakan kenapa saya kan nanya, kenapa sih selalu yang diambil tanah ini, apa namanya, sawah? Karena katanya lebih murah daripada tanah padat katanya. Ibu ini kan cuma nanya-nanya gitu, dengar-dengar. Loh iya loh, kasihan kan rakyatnya. Ntar kalau makan katanya berambang, bawang, cabe, berapa yo sekarang? Oh ya, kenapa Pak Rano tahu? Karena Bu Rano-nya punya itu apa namanya, catering. Jadi dia kasih tahu harga dah. Sambil boleh mesen enak makanannya. Bener, aku sering mesen sama dia. Makanya dia gendut. Makanya aku suruh kurus. Coba bayangin, kamu mesti kalkulasi deh. Ayo, jadi satu hari keluar duit berapa? Itu yang saya tuh sampai mikirin loh. Kalau Mbak Risma udah datang isi-isinya cuma nangis doang. Karena kemarin aku lah ya toh, aku suka telepon, dia di mana? Di Kerinci lah apa? Dia katanya seneng sekarang malah, Bu, bener yang ngelihat rakyat bener ya, iya toh. Makanya karena aku tua, kalau dulu aku ya sama aja ngeliatin orang-orang miskin. Yang sekarang coba kayak apa yang kita mestinya prihatin? Kemiskinan tuh masih berjalan, stunting, gawat. Jadi nanti hitung loh, sana yang namanya. Jadi saya punya untuk stunting kerjasama sama BKKBN Pak Hasawardoyo bahwa apa? Untuk mengitukan ibu-ibu urusan stunting. Saya waktu itu bilang sama Pak Jokowi, ngapain stunting diturunkan? 0 Pak, 0. Loh, tahu nggak sih akibat nanti anak stunting apa? Tahu nggak ibu-ibu? Apa? Yang sayangnya tuh Pak, kalau dianya kerdil, jadi paling kalau bisa 150 aja barangkali, alhamdulillah. Tapi yang nggak bisa dibenerin kopo, IQ-nya itu bener-bener maaf banget bodoh. Dan terus mau disuntik opo iku. Jadi kan itu generasi bangsa ke depan loh. Makanya saya bilang harus 0. Turun kamu ke bawah. Kok susah sih ya? Padahal kan gampang ya. Kita nih PDI Perjuangan kan ada anak ranting. Iya, suruh jalan, hanya suruh nyari. Di RT segini ada nggak sih yang namanya ibu mengandung? Terus udah berapa bulan, udah makannya piye, nanti kalau lahir anaknya kemungkinannya bisa stunting apa enggak. Saya udah bikinin loh, ada resep loh, yang namanya murah meriah tapi bergizi loh. Kurang apa loh, ibu-ibu ini juga nggak tahu mejeng aja. Saya suka bilang, kan sekarang saya ditawari, nah ini menceng-menceng dikit. Apa? Oh ibu-ibu tuh loh, mejengnya aku pikir gile, berapa itu ya? Sekarang kosmetik itu berapa toh harganya? Kan ada tuh yo sampai mengkilap nggak tahu piye gitu tuh. Aku bilang glowing itu loh. Gile, segini glowing. Begitu gini hitam. Gile. Loh ini bener loh. Kalau jangan ketawa Pak Mahfud. Loh saya kan selalu, saya sini pengamat. Saya seneng banget ngeliatin kehidupan, jadi tak liatin gitu. Makanya kan saya suka tahu mana yang ngantuk keluar gitu Karena gitu, mata saya katanya ketika saya di psikologi, di testing. Jadi akibat ini saya itu keren loh. Ayo. Loh, kok nggak ditanya kenapa ini yang keren?
Saya, jangan nanti dianggap sombong. Saya itu profesornya 2, doktor honoris causanya 10, dan itu dapatnya juga nggak dari Indonesia aja. Nah, sekarang aja masih nunggu 6. Jadi kalau kamu mau ngalahkan saya dalam debat, ayo sini angkat tangan. Maksud saya bukan saya mau lo nggak ada lo ternyata sopo sing sebanyak iku yo. Ayo Pak Mahfud berapa? Saya sendiri ya bingung kok dikasih saya nggak mau loh kalau dikasih aja. Saya nanya dulu why? Oh karena begini. Oh that's all gitu. Terus udah gitu apa? Loh maksud saya karena gitu katanya ini Pak Fuad Hasan dulu jadi dekan di psikologi. Dia suka ngobrol. Terus dia nanya gini, Mega, kamu tahu nggak sih kalau kamu pinter? Katanya Pak, lo kok katanya? Karena memang waktu testing 300-an orang yang dapat A hanya 2, saya sama 1 lagi gitu. Gitu aja saya bilang, oh kamu nggak nanya, kamu IQ-nya berapa? Enggak Pak. Kenapa? Lupa. Bener lupa? Iya. Kamu tuh pintar loh Mega. Oh gitu ya Pak? Iya. Dan kamu ada hal yang lain. Namanya photographic memory. Jadi saya tahu. Jadi kalau saya gini, loh ya, saya langsung seperti gini loh. Seret. Makanya kayak wartawan segala tuh saya ingat loh. Jangan dipikir nggak ingat. Oh itu dia tuh. Kapan kemarin aku nanya, kamu dari mana? Saya dari Tempo. Nah langsung gitu kan. Tapi kalau terus saya bilang, oh enggak sekarang Tempo udah baik. Aku bilang, iya toh. Surat gitu. Saya ingat loh. Sekarang suka lupa nama. Tapi kalau gitu lihat orangnya, oh saya tahu gitu. Langsung keluar. Teret gitu. Makanya kamu jangan main-main loh sama saya. Iya loh. Karena itu tidak semua orang punya. Namanya photographic memory. Jadi memorinya seperti foto gitu. Jadi jeret masuk. Nah saya sendiri yang nggak tahu itu kan Gusti Allah. Gitu loh. Kenapa sih saya bertahan sampai segini lama? Ya karena saya nggak pernah ganggu orang loh. Lah kapan yang saya ganggu? Enggak loh, partai lain ya sebodoh amat. Itu mana? Nggak ada saya ngebully orang. Ada yang saya bully, cari aja. Nggak ada. Ya sudah. Tapi gitu juga dong. Kalau Pancasila saling menghormati gitu loh. Jadi jangan dong hanya Pancasila. Itu nggak benar itu. Nah ini lagi nih, apalagi nih ya. Aduh. Lah itu kan pangan, energi, keuangan. Nah itu saya udah ngomong hati-hati loh masalah keuangan ini. Aduh, makanya sampai saya heboh dengan riset. Terus apa? Ini tolong deh, pelestarian lingkungan hidup. Karena global warming ini akan terjadi. Tanya sama BMKG. BMKG udah bilang, Bu ini anomali. Ini mestinya kan udah mulai hujan loh. Masuk berber kalau orang Jawa, siapa orang Jawa? Itu biasanya kan kalau udah berber tuh gede nih sumber. Jadi mulai nanam, tapi ini enggak loh, akan terbalik loh. Nah pertanyaan saya, nanti air bagaimana? Ayo mikirin yang mau calon-calon tuh, suruh mikirin dah. Iya loh, kalau enggak ada, ini Mbak Puan waktu cerita di mana tuh di IKN, Mbak Puan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah airnya susah. Terus kamu mandinya pakai apa nu? Ya lap-lap aja. Ih. Terus paskibraka saya, lo ini bener. Paskibraka saya banyak yang maaf kena murus-murus. Ternyata kena itu apa? E. coli. E. coli ya. Lu yo, untung aja pada kuat. Setiap hari telepon. Siapa lagi yang kena? Ayo, mesti yang kuat. Kalau nggak bisa, untung saya lapis. Jadi 2 grup ke sana.
Jadi 17 tambah 8 kali 2 berapa tuh? 25, 50-an yang dari, karena saya siapkan juga yang di sini. Kalau juga di sini mau bendera gitu loh Pak, daripada pusing udah 2 grup gitu baik. Nah gitu loh, coba bayangin. Ai itu tanamlah pohon gitu loh, kesian deh rakyat. Nanti kalau nggak ada air loh. Di sana aja yang di balik papan itu kasih juga ini apa itu namanya, masih nampung air hujan loh. Iya loh. Ini kan kamu tuh mbok punya apa sih? Empati. Masa nggak kasihan sih ngeliatin gitu? Aku tuh suka bener loh kalau ke daerah. Kalau malam nggak mau depan orangnya. Kalau udah malam gitu baru udah aku nangis deh. Aku bilang Pak, rakyat yang kamu bilang harus sejahtera dan lain sebagainya, kok masih kayak gini ya Pak? Aku bilang, bagaimana ngangkatnya Pak? Salahnya itu di mana? Kamu udah diberi kuasa loh, dengan dukungan rakyat loh. Jangan lupa loh, kamu tuh nggak jadi sendiri loh. Udah gitu setelah jadi kamu lupa. Makanya nanti kalau umpamanya aku lihat nggak bener gitu. Jadi mesti ada caranya juga tuh Pak. Kalau umpamanya jelek gitu Pak Mahfud bisa diinikan, di apa tuh namanya? Diganti apa di apa namanya? Bukan. Ini kalau semuanya yang jadi ini eksekutif ini loh. Kalau udah keenakan gitu terus lupa sama rakyat, padahal dia didukung oleh rakyat gitu loh. Nah ya, kalau makzul saya nggak tahu itu hanya buat presiden atau buat kalian juga. Kata itu loh. Loh ya loh, bener loh. Loh saya ngomong bener kok. Jangan nanti terus dipelintir-pelintir. Ibu Mega apa namanya itu? Apa ya? Menyindir-nyindir enggak. Saya ngomongin cara hukumnya. Boleh apa enggak? Itu enak aja rakyatnya miskin terus gitu. Kapan itu bayangin, masuk saya yang tahu. Saya bilang sama Mbak Risma, saya lihat ada di TV ada bapak-bapak udah tua deh, terus dibilangnya dari narasinya dia tinggalnya di kandang kambing, terus udah gitu makannya hanya kalau ada yang memberikan, dicari gitu aja ketemu. Masa kalian yang kayak gini-gini bersih-bersih nggak pernah mau nyariin kayak gituan? Suruh anak ranting, bukannya untuk ini hanya ngasih tahu di sini ada orang miskin. Di sini ada begini, itu loh. Udah gitu kamu kalau udah jadi kan nyatet loh, tolong dibantu gitu. Kalau anak yang namanya nggak pernah sekolah, ya kamu sekolahkan. Terus selalu bilang nggak ada duitnya, tapi kalau untuk pergi-pergi foya-foya punya duitnya. Gimana coba? Pikir dah yang mau jadi, tolong dong. Yang namanya rakyat itu benar loh. Kasihan. Karena apa? Kalau mereka miskin papa, terus kita mau membuat apa? Enggak. Yang kita nyanyikan Indonesia Raya, Indonesia Raya, apa? Indonesia Raya. Bung Karno tadi mengatakan ini berdeka. Itu hanya jembatan emas.
Tapi kamu sendiri tidak mau melihat ke bawah, maunya mendongak ke atas. Insya Allah semuanya harus insaf. Nah ini terakhir, saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia dimanapun kamu berada, yang saya cintai dan banggakan, satunya kata harus dengan perbuatan dan keteguhan pada jalan kebenaran merupakan moralitas paling tinggi bagi seorang pemimpin. Terlebih dalam pemilihan umum ini, seluruh proses pilkada sama sekali lagi tidak boleh meninggalkan etika moral dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Sebab dari negara demokrasi, pemilu itu adalah cermin kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas, merdeka, dan demokratis. Pemilu menyentuh masa depan bangsa dan negara. Pemilu membangun legitimasi dan kredibilitas yang namanya seorang pemimpin. Mari genggam erat komitmen kita pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita jadikan pilkada sebagai wahana bagi lahirnya pemimpin yang benar-benar arif, bijaksana, dan mumpuni. Jangan pernah takut berjuang bagi kemerdekaan rakyat. Percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. No sacrifice is wasted. Selamat berjuang. Merdeka, 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 merdeka. Satyam Eva Jayate.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu.